Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah al-kalam, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Suatu hari para sahabat mendengar Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin 3 kali. Tidak ada angin, tidak ada hujan, sehingga mereka pun bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat beliau tiba-tiba seakan-akan mengaminkan doa atau betul-betul mengaminkan doa. Maka selepas dari kejadian itu, mereka pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun menyampaikan alasannya. Beliau menyampaikan bahwa ketika itu Jibril berdoa tentang 3 orang yang sangat merugi, tentang 3 golongan orang yang sudah diberikan kesempatan begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menyia-nyiakan kesempatan itu. Di antaranya adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, kemudian dia bisa berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi ketika bulan Ramadan itu selesai, tidak ada efek positif bagi dirinya, tidak ada amalan yang dia keruk selama bulan Ramadan, tidak ada usaha, tidak ada jerih payah dia selama bulan Ramadan, hingga ketika dia keluar dari bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan itu selesai, tidak ada efek apa-apa baginya. Roghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadanu tsumman salakha falam yughfar lahu. Betul-betul merugi orang-orang yang masuk pada bulan Ramadan, hingga ketika bulan Ramadan itu selesai, ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang pertama, hadis ini berbicara tentang betapa berlimpahnya ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang kedua, hadis ini juga berbicara bahwa di bulan Ramadan ada orang-orang yang merugi dan ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan dengan baik. Siapakah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Yaitu orang-orang yang ketika Allah hamparkan segala macam bentuk kebaikan, ketika Allah lipat gandakan amalan-amalan, ketika Allah bukakan pintu-pintu surga, dia pasif, dia berdiam diri, dia merasa cukup dengan yang menurutnya adalah amalan yang banyak yang sudah dia kerjakan. Atau yang lebih parah lagi, seakan-akan dia tidak butuh, dia tidak merasa bahwa Ramadan ini adalah kesempatan yang begitu berharga, kesempatan yang mahal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap pada bulan Ramadan? Lalu bagaimana seharusnya agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi? Banyak sekali contoh dari para sahabat, bahkan dari Nabi Muhammad SAW, tentang pemanfaatan waktu, pemanfaatan
kesempatan di bulan Ramadan. Marilah kita coba tengok bagaimana contoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada sebuah riwayat yang berbunyi bahwa kana Nabi SAW ya'takifu fi Ramadana asyrata ayyamin. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa isyrina yauman au kama qala. Nabi Muhammad SAW selalu dan tidak pernah melewatkan beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan pada tahun di mana beliau wafat, beliau beriktikaf hingga 20 hari. Kita tahu bersama bahwa Nabi Muhammad adalah seorang kepala negara, seorang kepala rumah tangga, seorang pemimpin umat. Kalau kita merasa bahwa setiap datang bulan Ramadan, saya punya tanggung jawab, saya punya tanggungan, saya punya cicilan, saya punya ini, saya punya itu, ada kesibukan, ada pekerjaan dan lain sebagainya, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sama. Beliau butuh untuk memberi nafkah kepada keluarganya, beliau butuh untuk mengurusi umat, beliau bukan pengangguran. Lalu mengapa di bulan Ramadan beliau bisa meluangkan waktu yang begitu banyak? Tentu saja ini semua bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba. Tidak bisa kalau tanpa strategi, perencanaan, pengaturan waktu yang baik. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, marilah kita menjadi orang-orang yang disebutkan dalam sebuah hadis, ya, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah. Di bulan Ramadan setiap malam, bahkan di riwayat yang lain fi kulli yaumin wa lailatin, setiap siang dan malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak orang dari belenggu-belenggu neraka, atau yang disebut dalam hadis ini istilahnya adalah utaqo. Allah membebaskan belenggu-belenggu dari orang-orang, ya, belenggu-belenggu neraka dari orang-orang, dan jumlahnya banyak, dan tidak hanya sekali dua kali, setiap siang dan malam di bulan Ramadan. Pertanyaannya, maka marilah kita ajukan pertanyaan. Jangan lari. Jangan, nggak apa-apa, tapi jangan kayak gitu. Kasihan Mas Mun udah nganu. Kakak nggak di situ. Sini. Ya. Tadi sampai ya. Maka marilah kita menjadi para utaqo, ya. Marilah kita songsong kesempatan di bulan Ramadan ini dengan perencanaan, dengan pengaturan waktu yang serius, bahkan pengaturan sumber daya. Ya, kalau perlu memang pada bulan Ramadan ini, kalau bisa kita meluangkan semua waktu kita untuk mencari dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Orang-orang, dan kerugian ini bukan kerugian dunia tentu saja. Kerugian dunia bisa dicari di lain hari. Kerugiannya adalah kerugian di akhirat, yang mana tidak akan bisa ditebus oleh harta, tidak akan bisa ditebus oleh dunia apapun itu, sebesar apapun tidak akan bisa menebus penyesalan kita di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan yang sudah Allah hamparkan di depan kita ini, sehingga kita menjadi insya Allah
Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita semua untuk menjadi utaqo, atau paling tidak menjadi hamba-hamba yang merugi di bulan Ramadan. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.